Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang benua Australia. Pada kesempatan hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menunjukkan letak benua Australia. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis benua Australia. Yang ketiga, menyebutkan letak geografis benua Australia. 4. Menyebutkan pembagian region benua Australia atau negara-negara bagian di Australia. Dan yang kelima, menjelaskan keadaan alam benua Australia. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang dinamika penduduk benua Australia. Anak-anak sekalian, sebelum kita membahas tentang lebih jauh benua Australia, kita alangkah lebih baiknya mengetahui sejarah benua Australia. Perlu diketahui bahwa benua Australia ini ditemukan oleh James Cook. James Cook itu merupakan seorang laki-laki berkebangsaan Inggris dan telah menemukan benua Australia pada tahun 1770. Kemudian oleh James Cook, Australia ini sebelumnya diberi nama Terra Australia Incognita, yang artinya daratan selatan yang belum dikenal. Kala itu James Cook sedang singgah di benua Australia. James Cook yang semua tidak berminat pada benua ini karena benua ini dilihatnya tandus, gersang, tidak subur. Dia hanya menjadikan benua Australia sebagai tempat pengasingan narapidana dari orang-orang Eropa, khususnya dari Inggris. Anak-anak sekalian, kemudian pada tahun 1844, Abel Tasman merupakan orang Belanda yang singgah di Pulau Tasmania. Pulau Tasmania itu adalah pulau yang lokasinya di sebelah selatan pulau utama Australia. Kemudian Abel Tasman melihat bahwa kekayaan alam luar biasa yang ada di Tasmania, khususnya di Australia, ini menjadikan Abel Tasman juga ingin menguasai benua Australia. Maka Abel Tasman memberi nama New Holland. Namun kondisi tersebut berubah anak-anak sekalian ketika James Cook menemukan tambang emas yang ada di Australia pada tahun 1850, sehingga banyak orang-orang Inggris yang mulai berdatangan ke Australia. Mereka bahkan melakukan tindakan kekerasan. Pada tahun 1901, orang-orang Inggris mulai membentuk pemerintahan sendiri di Australia. Benua yang ditemukan oleh pelaut dari Inggris ini merupakan benua yang terkecil di dunia dan sekaligus merupakan negara persemakmuran atau Commonwealth of Australia. Artinya bahwa negara ini di bawah kekuasaan Ratu Elizabeth dari Inggris. Karena sekalian, semakin maju benua Australia, benua ini memberikan inspirasi dan memberikan kekayaan bagi negara-negara Eropa, khususnya negara Inggris, sehingga orang Inggris mulai berdatangan ke Australia. Nama Terra Australia kemudian berganti nama dengan Australia. Orang yang pertama kali mempopulerkan nama Australia adalah Matthew Flinders. Kekayaan alam yang luar biasa menjadikan Australia dan Tasmania dijadikan sebagai kerajaan Inggris.
Namun, karena orang-orang Inggris itu pula, kondisi Australia menjadi berubah. Pada tahun 1901, orang-orang Inggris mulai membentuk pemerintah sendiri di Australia. Australia sebenarnya merupakan negara yang merdeka, namun tetap mempunyai hubungan yang khusus dengan kerajaan Inggris. Karena memiliki hubungan dengan Inggris, maka penempatan Australia sebagai wilayah kekuasaan kerajaan Inggris dan Ratu Inggris berperan sebagai kepala negara di Australia. Anak-anak sekalian, masih semangat kan? Kita masih mempelajari benua Australia. Kalau kita lihat peta yang ada di slide, bahwa lokasi benua Australia itu berada di sebelah tenggara atau sebelah timur negara kita, negara Indonesia. Dan Australia ini adalah merupakan benua yang terkecil di dunia, dan uniknya Australia ini adalah nama satu negara, walaupun terdiri dari beberapa negara bagian. Letak astronomis benua Australia. Benua Australia meliputi urutan ke-6 dari benua yang ada. Kira-kira luasnya di antara 7.682.300 km persegi. Secara astronomis, benua ini terletak 142 derajat lintang selatan sampai dengan 430,39 derajat lintang selatan dan 1130 10 derajat bujur timur sampai 1530 40 derajat bujur timur. Letak geografis benua Australia di sebelah utara berbatasan dengan Selat Flores, berarti berdekatan dengan Indonesia, Papua Nugini, Laut Arafuru, dan Laut Timor Leste. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Tasman, Samudra Pasifik, dan Laut Koral. Kalian bisa pelajari setelah melihat peta letak geografis benua Afrika. Kalian bisa menunjukkan batas sebelah utara, sebelah timur, barat, dan sebelah selatan. Anak-anak sekalian, masih tetap semangat kan? Pembagian wilayah benua Australia. Benua Australia dibagi menjadi 8 negara bagian. Hal tersebut disebabkan benua Australia merupakan suatu negara persemakmuran yang dikelompokkan menjadi 6 negara bagian dan 2 wilayah teritorial. Berbeda dengan benua-benua yang lain yang masing-masing dibagi menurut wilayah, kemudian baru negara bagian. Benua Australia tidak demikian. Benua ini hanya memiliki 8 negara bagian sebagai berikut. Yang pertama, Australia Utara, ibu kotanya Darwin. Yang kedua, Queensland, ibu kotanya Brisbane. Yang ketiga, New South Wales, ibu kota Sydney. Yang keempat, Victoria, ibu kota Melbourne. Australia Selatan, ibu kota Adelaide. Australia Barat, Perth. Tasmania, ibu kotanya Hobart, dan Australia Capital Territory adalah ibu kota Canberra. Keadaan benua Australia. Benua Australia merupakan benua yang datar. Benua ini hanya memiliki pegunungan dengan ketinggian rata-rata 300
meter di atas permukaan air laut. Secara umum, topografi yang dimiliki oleh benua Australia dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, dataran rendah di bagian timur dan tengah. 2. Dataran rendah pantai barat. 3. Dataran rendah pantai timur. 4. Plato dan gurun di Australia bagian barat. 5. Rangkaian pegunungan Great Dividing Range yang terletak di Australia bagian timur. Kalau kita perhatikan peta, rangkaian pegunungan Great Dividing Range itu berada di bagian timur Australia. Lihatlah foto-foto yang ada di gambar, itu adalah pegunungan yang ada di sebelah timur benua Australia. Anak sekalian, Australia adalah benua yang paling datar di dunia. Hanya memiliki beberapa pegunungan, khususnya The Great Dividing Range yang berada di Australia bagian timur. Terdiri dari pegunungan Alpen, Austria dan New England di sebelah selatan. Puncak tertinggi di benua Australia merupakan Gunung Kosciuszko dengan ketinggian 2.230 meter di atas permukaan air laut. Dan perlu diketahui bahwa Australia ini adalah salah satu benua yang tidak memiliki gunung aktif. Dataran berupa plato dan gurun di Australia bagian barat. Kita lihat warna pada peta yang berarsir warna merah itu adalah daerah plato dan gurun, khususnya di Australia bagian barat. Australia juga memiliki karang yang terkenal. Karang tersebut terletak di pantai timur laut. Karang tersebut diberi nama The Great Barrier Reef atau karang penghalang besar. Menurut ceritanya bahwa The Great Barrier Reef adalah tujuan atau destinasi wisata yang paling terkenal di Australia karena keindahan wisata pemandangan bawah laut yang ada di Australia. Meskipun Indonesia juga punya, termasuk diantaranya Wakatobi dan yang ada di Sulawesi itu. Selain penampakan alam, penampakan buatan yang dimiliki oleh benua Australia dan terkenal di dunia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Gedung Royal Exhibition yang terletak di Melbourne. Gedung Royal Exhibition ini telah ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. 2. Gedung Parlemen yang baru terletak di Canberra. Yang ketiga, Gedung Opera Sydney. Gedung ini merupakan suatu gedung pertunjukan opera yang sangat megah di Australia. Konon ceritanya, Gedung Opera Sydney ini dibangun dengan arsitektur modern yang termegah di Australia. Ini adalah Gedung Royal Exhibition yang merupakan bangunan kuno. Oleh karenanya, Gedung Royal Exhibition itu merupakan salah satu bangunan yang mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Berikutnya adalah Gedung Parlemen Australia. Gedung Parlemen Australia adalah gedung parlemen yang baru yang pembangunannya sangat megah. Kalau kita lihat foto yang ada di tampilan layar adalah salah satu gedung yang sangat megah sekali yang ada di Australia. Ini adalah foto Gedung Opera Sydney yang ada di Australia.
Gedung ini sangat megah karena memadukan arsitektur modern. Anak sekalian, kita akan membahas tentang iklim yang ada di benua Australia. Benua Australia ini memiliki iklim yang beragam. Keragaman iklim ini berdasarkan pada letak lintangnya. Akibatnya, di benua Australia ada iklim tropis dan iklim laut sedang. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa benua Australia iklimnya dibagi menjadi 4 iklim. Pembagian tersebut berdasarkan pada letak lintang dan keadaan alamnya. Pembagian iklim benua Australia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, iklim subtropis yang dapat ditemui di wilayah Australia bagian selatan. Yang kedua, iklim tropis yang terdapat atau ditemui di wilayah Australia bagian utara. Yang ketiga, iklim gurun yang dapat ditemui di daerah-daerah gurun yang terdapat di benua Australia. Dan yang terakhir, yang keempat adalah iklim laut sedang yang dapat ditemui di wilayah bagian selatan Victoria dan Tasmania. Kalau kita perhatikan peta iklim benua Australia, kalian dapat dilihat bahwa iklim gurun, iklim laut sedang, tropis sesuai dengan gambar atau warna yang ada di dalam peta tersebut. Flora dan fauna benua Australia. Yang pertama, flora benua Australia. Jenis flora yang terdapat di Australia sangat didominasi oleh rumpun akasia dan eukaliptus atau kayu putih. Menuju ke bagian tengah merupakan gurun dengan vegetasi khas daerah gurun, yaitu rumput-rumput yang memiliki daun yang kecil dan batang-batangnya juga kecil namun keras. Fauna benua Australia. Sebagai benua yang terkecil dan kehidupan faunanya juga dipengaruhi oleh alam dan iklim seperti kondisi floranya, maka hewan yang ada di Australia ini cenderung kecil dan tidak begitu buas. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk hewan sejenis buaya yang didatangkan dari luar Australia. Benua Australia terdapat banyak hewan khas yang paling banyak dijumpai, yaitu jenis hewan berkantung atau marsupial. Hewan-hewan yang hidup di Australia antara lain kanguru, tikus berkantung, kuskus, platypus, koala, beberapa jenis burung, cicak terbang, dan dingo. Dingo merupakan sejenis anjing yang liar. Selain itu, di benua Australia juga terdapat beberapa jenis burung, antara lain burung emu, yaitu sejenis burung unta, burung cendrawasih, burung kasuari, burung beo, burung lira, burung petet, burung merak, burung kakatua, dan angsa hitam. Selain hewan berkantung yang ada di Australia, fauna yang mematikan di Australia ada beberapa. Di antaranya adalah ubur-ubur irukandji. Ubur-ubur ini hanya sebesar kuku jari, tetapi sengatannya sangat mematikan. Yang kedua adalah laba-laba corong di Sydney. Ini juga sangat beracun. Dan yang terakhir adalah ular coklat timur. Ular coklat timur ini adalah jenis ular yang sangat aktif. Jangan kaget bila berjumpa orang, dia akan selalu aktif dan menggigit akhirnya. Sisanya
akan membahayakan bagi kehidupan manusia. Keadaan penduduk benua Australia. Pada tahun 2000, jumlah penduduk yang mendiami wilayah benua Australia mencapai 19.357.594 jiwa. Mayoritas penduduk tersebut merupakan imigran dari negara Inggris. Bahkan hampir 95% penduduk di Australia didominasi oleh bangsa kulit putih. Orang kulit putih tersebut merupakan imigran yang dari Eropa, benua Eropa. Namun ada juga imigran yang berasal dari Asia. Penduduk Asia yang mendiami benua Australia sebesar 7% dan bangsa lainnya adalah 0,8%. Penduduk asli Australia yaitu suku aborigin. Bangsa aborigin ini juga merupakan salah satu para pengembara yang datang di Asia Tenggara dan menjadi pemukiman pertama di benua Australia. Suku aborigin itu adalah suku yang pertama mendiami Australia 65.000 tahun yang lalu. Karena sekalian, pembahasan yang terakhir tentang kegiatan ekonomi benua Australia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk benua Australia sebagian besar meliputi peternakan, perkebunan, dan kegiatan pertambangan. Kalau kita perhatikan bahwa perkebunan atau kegiatan yang ada di Australia ini adalah komoditas gandum. Itu adalah komoditas terbesar. Indonesia juga mengimpor gandum yang datangnya dari Australia. Selain itu, peternakan wool atau biri-biri yang merupakan penghasil kain wool cukup besar di Australia dan menyumbang ke seluruh dunia. Selain itu ada juga peternakan sapi. Peternakan sapi yang besar di Australia karena di Australia itu merupakan benua yang datar, banyak padang rumput sehingga akan lebih baik digunakan oleh peternakan. Dan Indonesia merupakan adalah negara pengimpor daging sapi yang terbesar dari Australia.